get the best of me. You get the best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak cerdasku hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Muatan pelajaran IPA KD 3.1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini 1. Siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi melalui dua cara. Pertama, dengan cara generatif. Yang kedua, dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif ini umumnya terjadi pada tumbuhan berbunga melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan terjadi pada bunga. Adapun bagian-bagian bunga adalah tangkai bunga, yaitu bagian paling bawah bunga yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Kelopak, bagian paling luar yang menyelimuti mahkota setiap kuncup yang menyerupai daun. Benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumpu mahkota dan bagian-bagian bunga. Bakal biji atau biasa disebut ovulum berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk dapat menghasilkan biji matang. Mahkota, bagian bunga paling indah dan berwarna-warni atau biasa disebut perhiasan bunga. Kepala putik atau stigma berfungsi sebagai tempat melihat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari. Perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Dengan cara spora, yaitu alat perkembangbiakan yang terletak pada kotak penampung spora. Contohnya pada lumut dan tanaman paku. Dengan tunas, yaitu perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tanaman induknya yang biasanya tumbuh di sebelahnya, seperti pada tanaman tebu, pohon bambu, dan pohon pisang. Dengan umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di bawah yang berguna menyimpan cadangan makanan, seperti pada talas,
singkong, dan kentang. Dengan umbi lapis, yaitu bagian dari tanaman yang mengandung batang ada di tanah, lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah. Dengan tunas adventif, yaitu cara tumbuhan menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan, seperti pada pohon sukun, cocor bebek, dan cemara. Dengan akar tinggal, yaitu batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan tunas, seperti pada tanaman lengkuas, kunyit, dan jahe. Geragi, yaitu batang yang tumbuh merambat di atas tanah dan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas, seperti pada semanggi, stroberi, dan sirih. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu proses perkembangbiakan yang dibantu dengan perantara manusia. Tujuan vegetatif buatan membuat tanaman bermutu tinggi, berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan membuat akar menjadi kuat. Dapat dilakukan dengan cara mencangkok, yaitu tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium, seperti pohon rambutan, pohon mangga, dan pohon alpukat. Dengan cara menyambung, tujuannya untuk menggabungkan tanaman baik dan tanaman unggul, seperti pada pohon kopi, pohon durian, dan pohon tomat. Dengan cara menempel atau okulasi, yaitu menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis, seperti pohon karet, pohon belimbing. Dengan cara setek, yaitu memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pada tanaman tebu, pohon jeruk, dan bunga mawar. Dengan cara merunduk, yaitu menimbun atau membenamkan bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pada pohon apel, stroberi, dan anggur. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Baik anak-anak cerasku, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalian harus tetap semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.